wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian menyempatkan waktunya untuk membersamai kami dalam penyebaran pemahaman budaya positif, di mana materi ini saya dapatkan di calon guru penggerak, dan alhamdulillah ini adalah salah satu bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk melakukan diseminasi terhadap teman sejawat. Dan alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu guru menyempatkan waktunya, dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas diluangkannya waktunya untuk hadir bersama-sama kita di sini untuk penyebaran pemahaman budaya positif. Oke, silahkan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa berbicara tentang budaya positif ini harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Kita tidak ada lagi tawar-menawar tentang budaya positif. Nah, berbicara tentang budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik, dan pembiasaan ini dilakukan oleh murid dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi jelas di sini bahwa budaya positif itu bagaimana kita mampu menciptakan kemauan besar yang ada pada dalam diri kita tanpa ada perintah atau tanpa ada iming-iming yang kita harapkan dari orang lain. Intinya apa? Kegiatan budaya positif kita lakukan tanpa ada tekanan dan tanpa ada paksaan, tanpa ada arahan, dan itu betul-betul murni muncul dari dalam diri kita. Lanjut. Ini ada konsep budaya positif. Berbicara tentang konsep budaya positif, ini ada beberapa konsepnya. Pertama, perubahan paradigma belajar. Berbicara tentang perubahan paradigma belajar, inilah tantangan kita di sekolah kita. Harus kita akui bahwa peserta didik kita masih ada beberapa peserta didik kita yang belum benar-benar memahami dan mau dengan sadar sendirinya untuk berubah dalam paradigma belajarnya. Nanti ada tekanan, nanti ada perintah, baru ada yang berubah. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga ada beberapa peserta didik kita yang memang sudah luar biasa, sudah mulai muncul kesadarannya sendiri untuk belajar. Yang kemudian berbicara tentang disiplin positif. Nah, ini kendala kita. Berbicara tentang disiplin positif bukan hanya berbicara tentang siswa, tapi kita juga seorang guru. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita? Bagaimana kita bisa merubah mindset berpikir kita untuk berubah ke lebih baik? Karena berbicara tentang budaya positif di lingkungan sekolah, kita tidak berbicara hanya pada persoalan murid, tapi kita berbicara juga pada persoalan tenaga pendidik, dalam hal ini guru. Bagaimana kita bisa menjadi contoh terhadap anak-anak kita? Bagaimana kita bisa dijadikan suri teladan dalam berbagai aspek gerak-gerik kita. Nah, ini berbicara tentang disiplin positif. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai positif terhadap peserta didik kita, dan itu harus dimulai dari diri kita dulu. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan peserta didik kalau kita belum mampu disiplin. Yang kedua, ketika motivasi perilaku manusia. Berbicara tentang motivasi perilaku, ini harus kita bagaimana cara bergaul, berkomunikasi dengan sesama guru, baik sesama guru maupun kepada siswa kita. Ini harus kita berikan dalam artian bahwa bagaimana kita beretika yang lebih bagus terhadap peserta didik kita. Ini berbicara kebutuhan dasar manusia, ada beberapa kebutuhan dasar manusia: posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah semua yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Konsep budaya positif. Nah, ini bagaimana kita melakukan paradigma
perubahan paradigma belajar. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma belajar? Paradigma itu menganggap bahwa siswa sebagai wadah, ini paradigma. Oke. Perubahan paradigma belajar ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, di mana paradigma lama menganggap bahwa siswa sebagai wadah yang siap menerima informasi dari guru yang memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih besar. Dan paradigma baru, pembelajaran adalah fokus kepada siswa. Artinya apa? Paradigma lama itu menganggap bahwa sumber informasi itu hanya bersumber dari guru. Nah, sekarang muncul paradigma baru bahwa pembelajaran itu bagaimana kita merubah bahwa pembelajaran kembali berfokus kepada siswa. Bagaimana kita mengarahkan siswa untuk lebih aktif lagi belajar untuk mendapatkan materi yang diarahkan oleh seorang guru. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Berbicara tentang motivasi perilaku manusia ini terbagi dari dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Bagaimana itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dalam diri seseorang, lahir dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang lahir dari luar diri seseorang. Artinya apa? Motivasi ekstrinsik ini perlu kita lakukan terhadap perkembangan motivasi belajarnya siswa, di mana seorang guru harus berada di tengah-tengah siswa untuk memberikan dorongan dan motivasi untuk mencapai minat belajarnya. Supaya apa? Apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh peserta didik kita itu dapat terwujud lewat dorongan dan motivasi oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Selanjutnya, ada ilusi yang berpendapat bahwa semua penguatan positif itu efektif terhadap peserta didik. Terkadang apa yang kita pikirkan oleh seorang guru itu kita berpikir bahwa ini baik terhadap murid, tapi belum tentu murid itu meyakini bahwa apa yang diberikan oleh guru saya bisa diterima dengan baik. Contoh, terkadang siswa dipaksakan untuk pintar matematika misalkan, karena seorang guru yang memberikan pemahaman ini adalah contohnya misalkan di matematika. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kita masih kembali di miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada juga ilusi berpendapat bahwa seorang dewasa itu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sadar atau tidak, ini sering terjadi. Ada beberapa teman guru yang sering memaksa keinginan seorang siswa. Nah, dalam platform Merdeka Belajar, persoalan memaksa apa yang kita harapkan dan kita berharap juga akan dilakukan oleh siswa, saya kira mari kita sedikit demi sedikit untuk merubah. Mari kita memberikan kepada siswa kita untuk bagaimana dia mengupgrade apa yang ada dalam potensi dirinya. Seorang guru hanya bertugas bagaimana kita mengantarkan ini potensi yang ada pada dalam diri manusia. Karena setiap siswa, setiap murid, karakter dan perilaku serta motivasinya itu berbeda-beda. Sehingga seorang guru harus mampu mengetahui karakter yang dimiliki oleh setiap murid tersebut. Terkadang sadar atau tidak, terkadang kita memaksa seorang peserta didik harus mampu berbahasa Inggris. Padahal peserta didik ini dia suka di seni atau dia suka di olahraga. Di olahraga pun berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda, bakatnya. Mungkin ada yang suka, kalau berbicara olahraga, ada yang suka sepak bola, ada yang bulu tangkis, ada yang voli. Nah, inilah bagaimana seorang guru hadir memfasilitasi bakat
dan minat peserta didik tersebut. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin dari sampai di miskonsepsi tentang makna kontrol, mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan tentang bagaimana peran guru kita terhadap peserta didik kita untuk menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Disilakan Bapak Ibu. Sempat ada yang kita mau diskusikan bersama. Tentang kontrol guru terhadap peserta didik. Terima kasih. Jadi, Oh ya, silakan Pak Munir. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bahwa kita pahami bersama bahwa fenomena kita di sekolah selama ini adalah posisi kontrol kita masih berada pada tahapan posisi selaku penghukum. Ya, oleh karena itu ada beberapa hal yang kemudian perlu kita perhatikan bahwa ternyata pada proses kita selaku penghukum di wilayah atau di sekolah kita ini ternyata masih dominan untuk diperhatikan oleh siswa, sehingga banyak teman-teman kemudian memposisikan dirinya sebagai penghukum. Siswa kita digertak, siswa kita dimarahi, dan hasilnya anak kita bergerak. Faktanya mereka bergerak, faktanya mereka tunduk, faktanya mereka patuh kepada kita. Kira-kira bagaimana merubah paradigma ini, baik dari sisi anak-anak maupun dari sisi gurunya. Oke, saya kira luar biasa diskusi kita hari ini bahwa yang disampaikan oleh teman kita Pak Munir bahwa paradigma yang muncul adalah yang kita pikirkan hari ini adalah penghukum yang objektif, yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Betul, penghukum itu bisa merubah peserta didik, tapi tanda kutip, merubahnya hanya dalam waktu jangka pendek. Yang kita harapkan sebagai seorang pendidik, bagaimana kita merubah perilaku dan karakter peserta didik dalam waktu jangka panjang. Memang menghukum seorang peserta didik memang itu berubah, tapi hanya situasional. Pada saat itu saja. Apakah hari ini kita yakin menghukum anak-anak misalkan dia terlambat, atau ada yang kita inginkan lantas kita hukum, memang hari itu mendengar. Tapi besok apakah perilaku itu tidak dilakukan kembali? Masih tanda tanya besar. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru terhadap murid supaya bagaimana peran positif itu bisa dilakukan secara bertahap atau jangka panjang? Yang kita harus lakukan, bagaimana kita harus seorang guru tidak boleh bosan-bosannya silakan. Harus hadir di murid, di tengah-tengah murid kita, ya, untuk selalu memberikan contoh yang baik, selalu mengingatkan, dan selalu kita mengingatkan bahwa ada kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Nah, tugas kita di sekolah ini Pak Munir, harus kita akui bahwa rata-rata di kelas belum ada kesepakatan kelas. Nah, ini yang harus kita benahi ke depan secara bersama-sama. Kita harus menciptakan kesepakatan, bukan menghukum. Nah, sebentar kita akan bahas seperti apa itu kesepakatan kelas. Jadi intinya bahwa guru harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa dan selalu mengingatkan ke hal-hal yang positif, dan paling utama adalah bagaimana guru selalu menjadi contoh perilaku terhadap murid tersebut. Saya kira luar biasa sekali diskusi kita. Mungkin masih ada yang lain tanggapannya tentang posisi kontrol
seorang guru terhadap murid. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah kita membahas untuk miskonsepsi tentang posisi kontrol, maka kita masuk ke perilaku disiplin positif. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai disiplin positif terhadap diri seorang siswa. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri kita sendiri atau kita sebut dengan disiplin diri, yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Ini yang harus kita garis bawahi, nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini oleh siswa itu lahir dari sebuah kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman. Saya yakin ketika kita berbicara disiplin positif, maka tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena nanti dikatakan disiplin positif yang jangka panjang ketika peserta didik atau seorang guru hadir dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan dia sadar tanpa mengharapkan sebuah penghargaan, tanpa memikirkan sebuah ancaman ataupun hukuman. Artinya apa? Dia melakukan sebuah hal positif, betul-betul hadir dalam dirinya, yang tadi kita sepakati bahwa motivasi itu lahir dari sisi intrinsik dan dalam dirinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini tugas beratnya sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah peserta didik kita untuk memberikan budaya-budaya, contoh-contoh yang bernilai positif, supaya dengan harapan peserta didik kita akan mengikuti jejaknya sebagai seorang pengajar atau pendidik. Oke, kita lanjut di berbicara tentang motivasi perilaku manusia. Berbicara tentang perilaku manusia, ada pakar dari Dean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini harus kita akui bahwa motivasi perilaku ini adalah motivasi yang lahir dalam diri manusia. Kemudian motivasi ini bersifat eksternal, di mana adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan
eksternal. Artinya apa? Motivasi perilaku yang dikemukakan oleh Gosen ini adalah masih sebatas motivasi yang ada diinginkan oleh manusia untuk berbuat kebaikan. Sehingga muncullah bentuk penghargaan dan penghukuman yang ada pada diri manusia. Dan ini juga sadar atau tidak sering terjadi kepada seorang pendidik. Nah, pertanyaan saya sebelum kita lanjut, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap peserta didik ketika kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik kita ketika peserta didik melakukan hal-hal yang positif? Bagaimana dampak psikologinya terhadap peserta didik kita? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap murid ketika kita selalu memberikan penghargaan atau hadiah terhadap peserta didik kita? Apakah akan merubah karakter positifnya atau seperti apa? Mungkin ada yang lain? Ada, kita bisa sharing di sini tentang pemberian hadiah terhadap peserta didik. Baik, silakan Ibu Nas, Ibu Hasnania. Ya. Oke. Terima kasih atas terima kasih. Berbicara mengenai tentang siswa yang diberi penghargaan ketika proses pembelajaran, itu bisa jadi mempengaruhi, entah itu dari motivasi belajarnya, kemudian bagaimana perilakunya di kelas. Itu saja. Oke, luar biasa. Dikatakan Ibu Hasnani bahwa pemberian penghargaan atau hadiah terhadap peserta didik di kelas ketika dia berhasil itu akan mempengaruhi motivasi belajarnya. Tapi pertanyaan saya, apakah motivasi ini akan berlanjut secara lama atau hanya dalam kondisi tertentu saja? Jangan sampai peserta didik nanti mau melakukan hal positif ketika dia berharap bahwa saya akan mendapat hadiah itu. Jangan sampai penghargaan atau hadiah yang kita inginkan kepada peserta didik atau murid itu adalah sebagai hasil penghukuman secara tidak sadar yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, sedikit Pak. Ayo, silakan Pak Munir. Jadi apa yang disampaikan tadi Ibu Nani, saya kira satu bagian dari kebiasaan kita selama ini. Kalau misalnya ketika kita melihat ada inovasi dari siswa kita, kemudian kita berikan aplaus tersendiri, kita bangga-banggakan dengan karyanya, itu sesungguhnya adalah bagian dari mengucilkan semangat terhadap siswa kita yang lain. Terkadang muncul kesan bahwa dia masing, bagaimana kita yang tidak mampu bicara, yang tidak ini. Jadi saya kira hal seperti itu kita tidak usahlah kemudian memberikan sebuah penghargaan yang istimewa kepada siswa-siswa kita di hadapan teman-temannya. Mungkin secara pribadi dan secara khusus bisa saja kita lakukan itu, tetapi ketika mereka bersama dengan teman-temannya, itu merupakan bagian penghukuman terhadap teman yang lain.
Ya, saya kira seperti itu. Tidak salah saya kira tidak salah, tetapi ini menurut saya itu bisa menghambat prestasi belajar yang lain. Ya, saya kira seperti itu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa kita, berikanlah apresiasi itu kepada semua. Ya, kepada semua. Artinya, mari kita contoh teman kita yang barusan menyampaikan gagasannya sangat luar biasa. Saya yakin anak-anak yang lain pasti lebih hebat lagi dari yang temannya tadi. Dan banyak kata-kata yang kemudian bisa memancing mereka untuk tidak membunuh karakternya, sehingga mereka merasa bahwa ternyata sekalipun saya tidak bicara, saya tidak berpendapat, saya juga dihargai sebagai manusia, bagian dari peserta didik. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Saya kira luar biasa sekali, super sekali dari tanggapan Pak Munir bahwa memang sadar atau tidak, inilah pekerjaan besar kita. Kalau kita berbicara secara singkat, memang terkadang kita bertentangan antara ketika kita katakan bahwa penghargaan itu adalah bagian dari penghukuman, sadar atau tidak. Tapi kalau kita kaji, karena yang selama ini terjadi kepada peserta didik kita, sadar atau tidak. Contoh, yang selama ini yang selalu kita dengung-dengungkan lomba kebersihan, ya kan? Ketika kita mengatakan lomba kebersihan, peserta didik kita berlomba-lomba untuk membersihkan dan melengkapi apa segala macam yang ada di kelasnya. Tapi ketika tidak ada lagi janji bahwa akan ada hadiahnya ketika lomba kebersihan, mari kita lihat kondisi sekolah kita. Ternyata bukan itu yang kita harapkan. Memang anak-anak ketika ada penghargaan atau ada hadiah yang kita janjikan memang berubah pada saat itu. Nah, itu bukan tujuannya kita sebagai seorang pendidik. Tapi tujuan kita pendidik, bagaimana kita merubah peserta didik itu melakukan budaya yang baik, melakukan budaya positif, bukan dalam waktu jangka pendek, tanpa ada iming-iming, tanpa ada janji, tanpa ada hadiah. Dia tetap melakukan pekerjaan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang siswa atau sebagai seorang murid. Ya. Nah, ini memang berat kita untuk langsung mengiyakan ini persoalan. Tapi kalau kita kaji, memang anak-anak berubah. Tapi hanya, saya katakan hanya situasi dan kondisi saja. Situasi dan kondisi yang tertentu anak-anak berubah. Contoh lain lagi, di sini siswa kita adanya penghukuman. Contoh, anak-anak panjang rambutnya. Anak-anak kita di sini belum pernah muncul dalam dirinya sendiri bahwa ketika panjang rambutku tanpa disuruh sama guruku, saya langsung merapikan rambut saya. Tidak pernah. Karena anak-anak kita nanti dia melakukan ketika ada penghukuman misalkan, atau nanti ada kalau aneh begini, nanti berbagai macam masa yang kita berikan baru anak-anak mau berubah. Nah, inilah tanggung jawab kita terkhusus kepada teman-teman peserta, teman-teman pendidik, bagaimana kita mampu menghadirkan nilai-nilai positif terhadap seluruh murid kita, dan dia melakukan hal positif itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada janji, dan tanpa ada penghargaan khusus. Hanya dia yang dibutuhkan siswa untuk memperbaiki sistem ini adalah bagaimana bentuk penghargaan, apresiasi khusus yang diberikan kepada mereka. Apresiasi khusus saja. Bagaimana apresiasi itu kita kaitkan tentang masa depannya. Tapi kalau kita selalu menjanji iming-iming berupa hadiah, saya kira itu memang adalah bentuk penghukuman secara tidak langsung. Oke. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bagaimana kita memberikan pengakuan secara khusus kepada setiap murid. Secara khusus, ketika ada prestasinya, mari kita datanya luar biasa, kita tingkatkan itu. Karena tadi yang dibahasakan Pak Munir, ketika di depan teman-temannya kita selalu mengakui, misalkan hanya satu orang yang selalu kita akui, otomatis kalau dalam satu kelas berjumlah 25, yang 24-nya ini kita tidak bisa jamin bahwa akan muncul kecemburuan sosial terhadap temannya.
baru mungkin masuk Pak Munir, pasti dijempol lagi si A sebentar. Ya kan? Ini sudah muncul persepsi-persepsi negatif terhadap murid. Oke, silakan Pak Munir. Ya, jadi tapi bagaimana kita ketika ada peserta didik yang mendapatkan sebuah prestasi, mari kita berikan pengakuan secara khusus, motivasi khusus supaya ini akan berimbas ke teman-temannya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, luar biasa. Nah, kalian sudah melakukan ini luar biasa. Ini demi kemajuan tak ke depan, ini demi keluarga tak, ini demi masa depan tak. Ketika anak-anak sudah menanamkan nilai-nilai positif tentang masa depan, tanpa ada perintah, tanpa ada dorongan, dia akan melakukan sendiri. Karena apa? Di pikirannya dia ingin memperbaiki masa depan yang lebih bagus. Nah, ini yang berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi apa yang didapatkan oleh siswa harus melalui proses. Dan pengakuan itu tidak dilarang, ya harus kita akui kalau memang itu pintar, harus kita berikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, secara konsisten. Jangan bosan-bosan kasih pengakuan, tapi bukan dalam bentuk hadiah, bukan dalam bentuk materi. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara di sini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini terkadang kita memberikan tugas seperti ini kepada siswa ketika dia terlambat. Pertanyaan saya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam bukunya. Hukuman. Karena berkali-kali. Iya, silakan. Oke, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masih pandemi ini. Hukuman. Oke, sebentar kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak, maksudnya di sini ini saya salah memasukkan kalimat. Maksudnya di sini murid tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan sepatu karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Artinya murid menggunakan sepatu putih misalkan di sekolah, akhirnya seorang guru meminta kepada murid itu untuk tidak menggunakan sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ada catatannya untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, kalau di atas, kalau di sini, kalau saya masukkan ini, kalau saya masukkan di sini mapel PJOK, maka dia masuk di konsekuensi. Kenapa kita mengatakan, misalnya di sini pelajaran produktif misalkan, ketika anak-anak diberikan di sini push up sebanyak 15 kali, apa keterkaitannya antara produktif dengan push up tersebut? Artinya apa? Ketika hukuman itu hanya bernilai positif
mata pelajaran tersebut. Tapi kalau di sini dimasukkan mapel PJOK, berarti dia masuk konsekuensi. Jadi bentuk hukuman itu dikatakan hukuman atau konsekuensi tergantung dari manfaat dari pelajaran yang kita mapel yang kita ampuh. Ya, oke, kita lanjut. Jadi sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya adalah hukuman. Betul. Kenapa kita mengatakan hukuman? Ketika siswa diperintahkan atau diminta untuk mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Sebanyak 100 kali di bukunya, apakah kita yakin bahwa dia yang menulis semuanya di situ? Ketika baru 50 kali menulis dia capek, pasti dia meminta ke temannya, atau kalau di rumahnya bahkan orang tuanya dia minta, "Mak, tolong bantu kamu di sini." Padahal harapan kita bagaimana proses pelanggaran itu ketika dia lakukan, bagaimana dia menyadari dan tidak melakukannya kembali. Ya, jadi tidak ada jaminan di sini bahwa mencatat menulis 100 kali di dalam bukunya itu apakah dia ikhlas atau tidak. Ketika disuruh menulis 100 kali, apakah ikhlas atau tidak? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini untuk mapel selain mapel PJOK. Ketika mapel PJOK masuk di sini adalah berarti dia masuk konsekuensi karena ada manfaatnya dengan keterkaitan mapel tersebut. Oke? Saya kira di sini jelas ya, yang mana yang masuk hukuman dan yang mana masuk konsekuensi. Kata kuncinya bahwa konsekuensi itu yang dimaksud hukuman itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam bentuk pengumuman tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Artinya tindakan itu kita lakukan secara tiba-tiba. Tapi ketika konsekuensi berarti aturan yang kita buat secara bersama-sama, baik secara dengan bersama siswa dengan guru tersebut. Jadi konsekuensinya, contoh di sini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ketika ini yang dilakukan siswa, ini kan tanpa ada perintah, dia menumpahkan air di atas meja belajar dengan segera dia langsung membersihkan ini. Karena di dalam mungkin di kelasnya ini sudah dibuat sebuah kesepakatan kelas bahwa seorang siswa harus disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin di sini katanya, kata ininya, ya, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini jelas. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak mengikuti apa yang diinginkan. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Ada terindikasi paksaan, ada indikasi mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan marah dan rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Inilah yang terjadi ketika penghukuman sering kita lakukan terhadap peserta didik kita. Dengan kata lain, mungkin akan terjadi hati yang berkecamuk dalam diri peserta didik kita. Nah, ketika dalam sebuah perjalanan kita di sekolah kita, ketika sering terjadi penghukuman atau pelanggaran di sekolah kita, maka hadirlah restitusi.
Apa sih yang dimaksud restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpakaian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan mencari solusi terhadap apa yang mereka hadapi. Jadi restitusi di sini menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana kita hadir sebagai seorang guru memanggil peserta didik kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Bagaimana kita memanggil di situ untuk berdiskusi bersama peserta didik kita. Kenapa bisa terjadi? Ditanya apakah apa yang dilakukan ini benar atau tidak, dan bagaimana solusinya ketika dia melakukan pelanggaran itu. Oke. Ini saya mati lampu. Inilah kondisi kita, kendala yang kita hadapi, lampu terkadang menyala dan padam. Nah, berbicara tentang restitusi. Restitusi itu kita memberikan pilihan kepada murid untuk mencari pilihannya tersendiri dari apa yang dia sudah lakukan. Kalau misalkan dia sudah melanggar, dia menyadari apa yang dia sudah lakukan, kesalahan yang dia sudah lakukan, dan dia mencari solusinya sendiri. Bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahan kembali. Oke, ada kemudian ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang kita hadapi. Yang kedua, memperbaiki hubungan terhadap teman yang ditemani bermasalah. Yang ketiga, ada tawaran yang kita berikan, tapi bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jelas konsep restitusi di sini. Ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran atau melanggar sebuah kesepakatan yang sudah kita yakini bersama, maka sebaiknya seorang guru memanggil secara khusus peserta didik itu. Mari kita hadirkan peserta didik itu dalam ruangan tertutup. Mari kita berbicara, restitusikan anak itu. Kita cari, kita tanya kenapa bisa terjadi persoalan ini, kenapa bisa dia melanggar. Setelah kita tanya kenapa dia melanggar, kita tanya kembali, apakah kalian sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan? Ya, kemudian setelah dia sadar bahwa apa yang saya lakukan melanggar, kita juga memberikan penguatan bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti melakukan pelanggaran, supaya kita kembalikan ke motivasinya peserta didik. Setelah itu kalau dia sudah sadar, kembali kita berdiskusi bagaimana jalan keluarnya. Tapi jalan keluar itu kita usahakan siswa yang mencari sendiri solusi dari apa yang mereka lakukan, dari apa masalah yang dilakukan. Nah, inilah coaching-coaching yang harus kita lakukan terhadap peserta didik. Saya yakin ketika dia, kalau murid sendiri yang mencari jalan keluarnya, saya yakin dia tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan untuk berubah dengan sendirinya. Beda kalau kita yang menawarkan harus begini, harus begini. Jangan sampai apa yang kita tawarkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya peserta didik itu tersebut. Mungkin ada pertanyaan kita mengenai restitusi. Silakan Bapak Ibu.
Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini mungkin materi terakhir, ya. Pertanyaan saya, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu saya? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan masih bisa dilanggar. Kalau keyakinan tidak bisa dilanggar. Masih bisa nih. Mungkin ada yang bisa bantu saya? Keyakinan dan peraturan, apa perbedaannya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau peraturan itu kan memang sudah ada dari ada apa yang dukungnya kali. Ada apa yang lain? Contoh, ada tertib di sekolah. Iya, tata tertib sekolah. Itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Karena Sudah ditentukan. sudah ditentukan. Kalau Kalau keyakinan tidak mau memang harus kita laksanakan. harus dilaksanakan. Kalau keyakinan, ya kalau keyakinan itu biasanya mungkin kita ciptakan di dalam ini pada saat kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan keras. Oke, saya kira luar biasa, sangat simpel sekali berbicara tentang peraturan dan keyakinan. Yang saya paham tentang peraturan. Ketika kita peraturan itu berarti hanya satu orang yang membuat aturan itu. Peraturan. Ketika berbicara keyakinan, berarti kita bersama-sama membuat peraturan tersebut yang lahir dalam diri kita tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari luar. Contoh, kita membuat, kan sebelumnya ada peraturan kelas, kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah ini yang kita yakini semua untuk mendapatkan ketertiban atau kenyamanan dalam kelas. Berarti kita harus membuat aturan secara bersama-sama, baik dalam guru, baik terhadap guru maupun siswa yang dilibatkan. Nah, untuk mendapatkan itu kita bersama-sama membahas. Misalkan kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tidak boleh ada kata penghukum di dalamnya. Nah, saya mau kasih contoh. Dilarang mengganggu orang lain. Apakah ini sebuah keyakinan atau aturan? Aturan. Dilarang mengganggu Keyakinan. orang lain. Keyakinan. Iya, keyakinan. Dilarang. Oh, dilarang mengganggu peraturan. Ketika ada kata dilarang, berarti itu masuk peraturan. Bagaimana keyakinannya? Berarti kata keyakinannya adalah saling menghargai, menghormati orang lain. Ya. Di situ kata keyakinannya. Jadi tidak ada kata-kata negatif, semua kata-kata positif. Dilarang. Ketika bahasa dilarang-dilarang yang selalu muncul dalam pikirannya peserta didik, maka secara tidak langsung kita membunuh karakternya peserta didik. Karena yang ada dalam pikirnya dilarang, dilarang dan dilarang. Contoh kecil, ketika ada anak-anak
yang masih di bawah umur, selalu kita jangan, jangan dan jangan, itu kita membunuh karakternya peserta didik. Itu kita menghilangkan kepercayaannya anak-anak kita. Jangan nakal. Jangan nakal, maka itu yang tertanam dalam dirinya. Nah, bagaimana ini kata-kata negatif kita rubah menjadi kata positif. Budaya positif. Nah, ini sangat contoh peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah kata peraturan. Kalau misalkan di perpustakaan atau ada pojok baca di kelas kita, maka cukup disimpan di situ tulisan di belakang, silahkan bertanggung jawab. Makna bertanggung jawab ketika sudah kita, kalau bukunya rapi atau ada yang kita pinjam di situ, bentuk bertanggung jawabnya sudah kita ambil, silahkan dikembalikan. Ya, jadi inilah bentuk kata keyakinan keras. Berikut, yang sering terpajang di sekolah atau di dinding, dilarang merokok. Apakah poster ini dilarang merokok, dilarang mengkonsumsi narkoba? Apakah poster yang ada di sekolah kita ini berhasil atau bagaimana? Ya, Setiap dilarang merokok, dilarang merokok di tempat umum. Kenapa? Karena dia tidak pernah, ketika hanya dilarang merokok, kita tidak pernah berpikir kenapa kita dilarang merokok. jagalah kesehatan. Jagalah kesehatan, itu kata-kata keyakinan. Kalau sayang dirinya, jangan merokok. Sayang dirimu, jagalah kesehatan. Kalau kita merokok, kan kita sudah tahu, ketika kita merokok pasti merusak kesehatan diri kita. Tapi setiap di tempat-tempat itu, bahkan sampai di hotel pun, dimanapun, semuanya dilarang merokok. Tapi apakah orang berhenti merokok? Tidak. Malah dia merokok di samping itu tulisan. Karena tidak ada nilai-nilai kesadaran, tidak ada nilai-nilai keyakinan yang kita hadirkan terhadap pembacanya. Tidak ada nilai-nilai. Coba, jagalah kesehatan. Ketika kita berbicara jagalah kesehatan, bukan hanya merokok yang tidak dilakukan, tapi banyak makna yang ada dalam di situ. Jaga kesehatan. Berikut, jangan berlari di depan kelas atau di trotoar kelas. Ini kata peraturan atau keyakinan? Peraturan. Jadi kata keyakinannya? Apa-apa? Peraturan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, Peraturan atau keyakinan? peraturan. Peraturan. Oke. Jangan. Jadi kata keyakinannya bagaimana? Kalimat keyakinannya bagaimana? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati berjalan. Berjalan pelan. Berjalan pelan-pelan. Salah ya? Iya. Coba. Ini kan langkah ada. Jadi jangan berlari di kelas atau di koridor. Jangan. Ini kata peraturan. Jadi keyakinannya. Keyakinannya Hati-hati. hati-hati. Kalau kita mau jagalah keselamatan dan keamanan. Kesehatan dan keamanan. Ya, atau jagalah keselamatan. Jagalah kesehatan atau jagalah keselamatan dan keamanan.
ketika anak-anak banyak yang berlari di koridor, otomatis mengganggu juga keamanan bagi teman-teman yang lain. Apakah dia tabrak atau dia senggol dan segala macam. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Saya kira berbicara tentang peraturan dan keyakinan kelas, kita sudah paham. Jadi, insya Allah ke depan kita akan bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama antara siswa dengan guru, supaya harapan kita terjadi kenyamanan kita dalam kelas. Dan keyakinan itu mari kita buat bersama dengan peserta didik kita. Oke? Oke Bu, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian atau diseminasi apa yang saya dapatkan di guru penggerak ini, karena berhubung juga kondisi yang tidak mendukung karena sekarang mati lampu lagi dan sudah berapa kali kita mati lampu dalam proses pendemisian ini, ya. Jadi harapan saya ke depan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita bersama. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan kolaborasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, saya yakin budaya positif akan lahir di sekolah kita. Saya kira cukup dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir SPDI, Guru Pendidikan Agama SMK Negeri 8 Bulukumba, sebagai teman sejawat dari Bapak Erik Triansyah Hafid SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba, UPT SMK Negeri 8 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa berdasarkan sosialisasi atau penyebaran pemahaman terkait budaya positif sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak yang telah dilakukan oleh Bapak Erik Triansyah Hafid, itu sangat luar biasa dan merupakan satu kegiatan yang menginspirasi saya secara pribadi dan teman-teman guru di SMK Negeri 8 Bulukumba. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Erik Triansyah Hafid, kami dan teman-teman guru SMK Negeri 8 Bulukumba banyak hal yang kami pahami. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, khususnya UPT SMK Negeri 8 Bulukumba. Pak Erik telah memberikan gambaran yang sangat luas bagaimana posisi kontrol, bagaimana disiplin positif, bagaimana membedakan peraturan dan disiplin kelas. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan Pak Erik. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini senantiasa memotivasi kami semua selaku guru-guru SMK Negeri 8 Bulukumba, yang tentunya kegiatan yang dilakukan Pak Erik bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi mampu menginspirasi kami semua sebagai bagian dari proses pendidikan menurut paradigma Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi saya atas nama Munir SPDI bersama teman-teman guru SMK Negeri 8 Bulukumba mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erik Triansyah Hafid yang telah berbagi pengalaman melakukan penyebaran pemahaman terkait budaya positif di SMK Negeri 8 Bulukumba. Sehat dan sukses selalu buat Bapak Erik Triansyah Hafid. Terus maju, sukses menuju SMK Negeri 8 Bulukumba yang lebih baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.